Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya lingkungan. Nah, pengelolaan sumber daya lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan sumber daya. Sayangnya perubahan iklim global yang dipicu oleh aktivitas manusia telah memunculkan berbagai krisis lingkungan. Nah, sedangkan keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan memberikan manfaat ekonomi dan ekologi jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengelola sumber daya dengan bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ada beberapa poin penting dalam rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa keanekaragaman hayati itu begitu penting, apa ancaman yang dihadapinya, dan bagaimana kita sebagai masyarakat atau individu bisa berkontribusi. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan menemukan solusi strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan. Baik, masuk ke bagian pembahasan, keanekaragaman hayati merupakan suatu hal yang sangat penting karena keanekaragaman hayati merupakan sebuah kekayaan alam yang tidak ternilai dan juga sebagai penyedia jasa ekosistem yang sangat penting serta sebagai fondasi kehidupan di bumi. Adapun ancaman yang dapat terjadi kapan saja terhadap keanekaragaman hayati adalah deforestasi, perubahan iklim, pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan juga perdagangan satwa liar secara ilegal. Adapun solusi pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan, baik dari pemerintah ataupun dari kita adalah yang pertama, pendidikan mengenai lingkungan, kebijakan konservasi yang kuat, partisipasi masyarakat, dan juga restorasi ekosistem. Adapun peran pengambilan keputusan individu dan keluarga dalam pelestarian keanekaragaman hayati adalah yang pertama, memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi produksi penggunaan listrik dan air, mengurangi produksi sampah, dan juga menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan. Masuk terhadap pencemaran lingkungan yang merupakan kondisi di mana komponen ekosistem udara, air, tanah dicemar oleh aktivitas manusia dan berdampak bagi kesehatan, biodiversitas hingga ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kesehatan dan keseimbangan ekosistem serta berdampak pada makhluk hidup yang ada dan bergantung di sekitarnya. Polutan yang menyebar seperti zat-zat kimia yang beracun seperti logam berat, pestisida, sulfur, dan kemudian bahan bakar fosil yang memperburuk kualitas air, udara, dan tanah. Pencemaran ini hanya dapat menyebabkan masalah bagi lingkungan sekitar. Kemudian untuk pencemaran udara, itu terjadi akibat gas berbahaya seperti partikel dalam industri, kendaraan, dan pembakaran fosil. Oleh karena itu, kita memberikan solusi untuk mengurangi emisi kendaraan yang ramah lingkungan. Untuk pencemaran air disebabkan oleh industri ataupun limbah yang belum diolah. Oleh karena itu, solusi kita adalah mengolah limbah itu sebelum dikeluarkan ke lingkungan sekitar agar tidak merusak lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuknya adalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida, logam berat, hingga limbah industri. Hal ini menurunkan kesuburan tanah dan dapat membahayakan tanaman. Untuk mengatasi pencemaran ini dapat dilakukan berbagai solusi seperti penerapan metode pertanian organik, pengelolaan limbah yang baik, hingga penggunaan fitoremediasi, yaitu teknik pemulihan tanah menggunakan tanaman. Selain itu, limbah berbahaya atau B3 seperti merkuri dan pestisida menjadi ancaman besar karena sulit terurai sehingga dapat menyebabkan keracunan dan gangguan hormon. Pengelolaan limbah B3 ini memerlukan pendekatan khusus, seperti penggunaan teknologi pengolahan limbah yang canggih, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penanganan limbah yang benar. Untuk kasus dan analisis pertama, yaitu ada di Sungai Citarum, yang dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Penyebab utamanya adalah limbah industri, sampah rumah tangga, dan limbah ternak. Program Citarum Harum dimulai pada tahun 2018 untuk memulihkan kualitas air melalui pengendalian limbah, rehabilitasi lahan, dan juga edukasi masyarakat. Namun tantangan utamanya adalah kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pendekatan multi stakeholder sangat penting di sini dengan melibatkan pemerintah, non-pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama memulihkan sungai tersebut. Dan juga langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pembuangan sampah, melaporkan pencemaran, mendukung edukasi, serta memilih produk ramah lingkungan. Contoh kasus yang kedua adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Jadi pernah terjadi kebocoran minyak milik PT Pertamina yang menyebabkan 400.000 barel minyak tumpah ke perairan Teluk Balikpapan. Hal ini menyebabkan dampak secara ekosistem, ekonomi, dan juga sosial. Hal yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina untuk memulihkannya antara lain melakukan pembersihan dengan teknologi skimmer. Sedangkan yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melakukan edukasi diri dan juga komunitas serta melaporkan pencemaran juga mendukung kebijakan.
Oke, contoh kasus yang terakhir adalah pencemaran udara di Jakarta. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran ini antara lain aktivitas industri, pembakaran sampah, transportasi, dan lain-lainnya. Hal ini menimbulkan dampak antara lain pada kesehatan masyarakat dan juga mengancam keanekaragaman hayati. Hal yang dilakukan pemerintah untuk memulihkannya antara lain melakukan program Jakarta Berhijau dan melakukan promosi kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Sedangkan yang bisa dilakukan masyarakat adalah mendukung kebijakan tersebut dan mendukung juga kebijakan Jakarta Berhijau. Selanjutnya, ringkasan yaitu keanekaragaman hayati penting bagi ekosistem, pangan, dan iklim, namun terancam oleh pemanfaatan berlebihan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Pendidikan dan pilihan ramah lingkungan dapat mendukung pelestariannya, serta pencemaran lingkungan termasuk udara, air, dan tanah disebabkan oleh emisi industri dan limbah berbahaya yang merusak ekosistem dan kesehatan. Pengendalian melalui pengelolaan limbah dan kesadaran lingkungan diperlukan. Selanjutnya, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mengurangi pencemaran dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk masa depan. Sekian pembahasan dari materi presentasi kali ini. Kami kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.